Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tulater dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan Mitra Clone Channel, MKC, yang mana pada kesempatan ini saya akan membahas sesuatu hal yang penting ya, yang sering terjadi atau yang sering dialami oleh para petani walet pemula ya, yaitu tentang burung anakan walet yang sering kabur ya. Jadi judulnya apa yang menyebabkan anakan burung walet itu sering kabur dan tidak betah pada RBW kita. Oke, baik Sobat Tulater, untuk teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe dulu ya. Tentu dengan subscribe itu akan memberikan penyemangat buat saya untuk selalu intens di dalam membuat video-video terbaru tentang budidaya walet ya. Dan jangan lupa di tekan tanda loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload sesuatu video yang tentang budidaya walet, sahabat Tulater. Oke, baik Sobat Tulater, terima kasih sudah mengklik video ini dan saya doakan semoga sukses ya dalam menjalankan budidaya waletnya. Baik, jadi beberapa faktor sebenarnya yang dapat membuat anakan walet itu bisa kabur dari RBW kita, termasuk anakan walet kita sendiri tidak kembali ya, jarang sekali kembali. Beberapa faktor ini harus diperhatikan Sobat Tulater. Yang pertama adalah temperatur pada sebuah rumah walet itu. Tentu temperaturnya harus ideal ya, di kisaran 26 derajat Celcius sampai dengan di 29 derajat Celcius, itu batas toleransinya. Nah, itu temperaturnya ya. Sementara untuk kelembaban yang dibutuhkan pada seburung walet itu di kisaran 80%, paling di bawah, sampai dengan 95%. Dan jangan lebih ya, kalau misalnya 95 ke atas itu saya kira rawan sekali ditumbuhi, rentan ditumbuhi jamur ya, karena jamur itu akan tumbuh ketika kelembaban terlalu tinggi ya, 95 bahkan sampai 100% itu ya. Walaupun burung walet juga memang tidak terlalu suka ya dengan kondisi seperti itu karena terlalu lembab ya. Terus apalagi perhatikan akses burung walet itu masuk ya, mulai dari akses utama dari LMB itu sampai kepada lal, lubang antar lantai yang sering disebut dengan void ya. Ketika menggunakan void zigzag misalnya atau void tangga, tentu nampak itu voidnya ya. Beda kalau yang pelong dari atas itu voidnya sudah tidak nampak lagi karena kesannya satu ruangan aja ya, ruangan living room sampai ke bawah ya. Usahakan penempatannya itu, aksesnya itu tidak terlalu gelap ya, terutama yang untuk yang anak tangga ataupun zigzag. Usahakan ada pencahayaan sedikit dibarengi dengan juga suara tarik yang betul-betul maksimal ya, karena dengan suara tarik lah dan cahaya akan memandu burung walet itu untuk menemukan lubang itu, lubang lalu itu ya. Jadi kalau gelap saya kira tidak terlalu suka untuk burung walet muda ya, anakan walet terutama itu harus terpandu dengan adanya cahaya dan suara ya. Terus apalagi tentang pencahayaan ya, pencahayaan ini sangat penting pada seburung walet. Nah, kita sebenarnya menarik hanya anakan walet saja, dan sifat alaminya anakan walet tidak suka yang gelap. Beda kalau yang sudah berkoloni, artinya memang penghuninya ya, ya mungkin sudah gelap karena kita melakukan penyekatan ya, tentu memberikan kesan gelap ya. Dan untuk burung tua nggak ada masalah ya, kecuali RBW baru, misalkan kalau perlu jangan terlalu banyak sekatnya dulu ya. Yang penting burung walet itu masuk. Penyekatan itu boleh dilakukan setelah burung walet sudah masuk ya. Kenapa? Karena apabila langsung disekat sudah tentu memberikan apa namanya ya, kegelapan, menambah gelapnya burung walet itu, RBW itu, sehingga burung walet itu susah untuk masuk. Dan kita boleh perhatikan anakan walet itu lebih cenderung untuk berada di area yang ada cahaya ya, yang remang-remang. Nah itu.
Nah, jadi itu harus diperhatikan sobat plotter. Terus apa lagi? Ya, setelan suara. Setelan suara juga penting, jangan terlalu kencang seperti halnya dengan suara inapnya. Itu saya kira tidak perlu terlalu kencang ya. Cukup sedang-sedang saja ya. Terus untuk suara tereknya eh, agak kencang sedikit ya. Agak kencang sedikit karena kalau dia sama atau suara inap lebih kencang daripada suara tarik, tentu suara tarik itu tidak berfungsi apa-apa karena didominasi oleh suara inap tadi. Nah, lalu penataan suara panggil. Suara panggil itu ya usahakan ya yang sedang aja lah. Kita harus memperhatikan juga tetangga, ketenteraman tetangga ya, kenyamanan tetangga, jangan sampai dengan suara kita sehingga tetangga itu merasa tidak nyaman. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai hubungan silaturahmi kita sama tetangga terputus gara-gara suara walet. Itu sangat penting sahabat belakar. Terus apalagi ya, kebersihan sirip ya. Kebersihan sirip. Apabila sirip itu kotor, tentu burung walet itu tidak suka ya. Ya, tidak suka. Dia pasti ya minimal anakan yang mau masuk ya, anakan baru itu tidak akan menempel, apalagi anakan walet kita sendiri. Nah, gitu dia. Ya, jadi usahakan kondisi sirip harus selalu steril, steril dari hama, steril dari apa namanya itu ya, jamur ya, harus bersih, dan usahakan setiap sirip itu dialur. Apa bahasa lainnya, dialur, dibikinkan paret ya, dengan tujuan untuk bagaimana burung walet itu bisa mencengkeramkan kukunya di situ dengan nyaman, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan media pancing terlalu banyak ya. Media pancing itu sahabat peleter sifatnya sementara, bukan berarti tidak boleh, boleh, yang penting jangan malah justru sarang pancing yang mendominasi dalam itu mengalahkan jumlah sirip ya. Ya, sirip itu kan kita pasang tujuannya supaya burung walet bisa nempel di situ. Tapi ketika kotor sudah tentu lebih cenderung untuk menempel kepada media pancing tadi, dan itu tidak permanen sobat peleter ya, pasti dilepas lagi ya. Di samping mutu sarang juga tidak bagus, juga ketahanannya pasti beda dengan kayu yang dipasangkan ya, sirip itu. Oke sahabat peleter, itu beberapa hal tadi itu sangat penting ya, bagaimana supaya anakan walet kita tidak kabur yang sudah masuk. Begitu juga anakan walet yang menetas di tempat kita ya, sudah tentu dengan memberikan kenyamanan, nanti itu ya besar kemungkinan untuk kembali. Oke, saya kira cukup sekian video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe ya, buat yang belum subscribe. Oke, saya ucapkan salam sukses selalu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.